dakwah. Kata Nabi kita Muhammad, hadis riwayat Sayyidah Aisyah, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Kata Rasulullah, adaballahu ahla qaryatin fiha samaniyata asyar alfan. Allah menyiksa satu desa, satu kota, Allah siksa. Jumlah penduduknya 18.000 jiwa. Semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaluhum amalul anbiya. Amal ibadah mereka yang tinggal di desa itu sama seperti para nabi amal ibadahnya. Kayak Nabi Muhammad kalau salat sampai kakinya bengkak. Tapi semuanya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Apa kata Nabi Muhammad? Qala lam yakunu yaqdabuna lillah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena mereka walaupun ibadahnya seperti para nabi, tapi mereka tidak pernah marah karena Allah. Mereka tidak pernah marah karena Allah. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Marah itu ternyata ada dua. Ada marah yang diperbolehkan, ada marah yang tidak diperbolehkan. Marah yang diperbolehkan, marah yang karena Allah. Marah yang tidak dibarengi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Marah di saat yang memang pantas untuk kita marah. Contoh, bapak ibu melihat anaknya di rumah tidak sholat, diingatkan baik-baik tidak bisa, dibangunkan dengan baik-baik tidak bisa, maka Anda perlu marah. Anda perlu marah. Nabi kita Muhammad orang yang sangat sabar, tapi pada waktunya Nabi marah. Pada waktunya Nabi marah. Sehingga kalau jenengan buka sejarah itu baca yang komplit. Baca ya, yang komplit. Ada saatnya Nabi kita Muhammad itu marah. Contoh nih, ada sebuah peperangan yang terjadi disebabkan karena Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Haris. Nabi mengutus seorang sahabat bernama Al-Haris ke Raja Persia kalau tidak salah. Untuk mengirim surat, menyampaikan surat. Isi surat tersebut adalah ajakan Nabi kita Muhammad kepada raja dan pengikutnya untuk memeluk agama Islam. Begitu sampai sahabat Al-Haris ini di tempat Raja Persia, ternyata apa yang terjadi? Suratnya langsung disobek, sahabat Al-Haris langsung diikat di tiang, kemudian dipenggal kepalanya sampai terputus. Padahal ini sahabat Al-Haris ini hanya penyampai pesan saja. Ibarat sekarang ini kayak pengantar pesanan, sahabat Al-Haris. Dan dalam kaidah kehidupan dari zaman dahulu itu, yang namanya utusan itu tidak boleh diapa-apakan. Yang namanya utusan tidak boleh diapa-apakan. Makanya kalau kita lihat ada beberapa utusan misalnya seperti wartawan. Wartawan itu kalau lagi misalnya di Palestina sana ada keributan antara Israel dengan kaum muslimin, ada keributan saling tembak. Itu wartawan yang meliput tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti karena utusan mereka. Nah ini sama, ketika sahabat Al-Haris berangkat di sana, harusnya sahabat Al-Haris tidak disakiti. Tapi justru malah dibunuh sama Raja Persia. Marah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah. Nabi katakan kepada para sahabat, ayo berkumpul. Kita datangi Raja Persia. Kita datangi ke Persia sana. Tapi Nabi Muhammad marahnya karena Allah. Marahnya tidak seperti marah kita. Sebelum berangkat untuk menyerang Raja Persia, Nabi dudukkan para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Ughzulillah. Ingat, jika terjadi peperangan nanti, maka berperanglah karena Allah. Jangan berperang karena balas dendam. Berperang karena Allah. Jangan kau rusak tempat ibadah mereka. Loh, mereka ini orang-orang kafir. Tapi Islam diajarkan sama Nabi kita Muhammad, kita tidak boleh merusak tempat ibadahnya orang yang non-muslim. Jangan rusak tempat ibadah mereka. Jangan serang kaum wanita. Jangan kau bunuh kaum wanita. Jangan kau bunuh anak-anak kecil. Jangan kau bunuh orang-orang tua. Jangan kau serang orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Ini marah karena Allah. Tapi kalau marahnya bukan karena Allah, ya semuanya dirusak. Ya, semuanya dirusak. Tidak pandang. Kadang yang dirusak bukan malah musuhnya kadang. Ya, ini makanya perlu belajar, banyak belajar ini.
Kadang kita ini Masya Allah ya, baru-baru ini kalah sepak bola ngamuk. Ya Blitar kemarin, Masya Allah ya. Nah ini karena tidak tahu mana marah yang benar, mana marah yang tidak benar. Cuma urusan dunia. Dunia. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang banyak ibadah, model ibadahnya seperti para nabi, kalau tidak pernah marah pada waktunya, ketika dibutuhkan untuk marah, maka percuma ibadahnya. Disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bagi orang tua yang melihat anaknya belum sholat, ingatkan dengan baik-baik. Dudukkan dengan baik-baik. Dinasihati dengan baik-baik. Tidak bisa, maka Anda perlu marah. Tapi marahnya bukan dengan memukul, menyakiti. Marahnya dengan misalnya ya, memberikan ancaman sedikit kepada anak. Kalau kamu tidak mau sholat, saya sita HP-nya. Wah, anak sekarang ini paling anti ya, kalau tidak megang HP sehari tidak bisa. HP itu sudah kayak perangko, lengket. Kemana-mana bawa HP. Orang tahu carry. Lek maulitan kadang kitab Simtudurore carry. Lek HP ini orang tahu carry insyaallah. Nah, dikasih pelajaran seperti itu. Kalau kamu tidak mau sholat, HP-nya tak rampas sama abah. Tak ambil sama ibu. Paling tidak agar anaknya itu mau sholat. Jadi harus marah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan amal ibadah kita sia-sia adalah tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang kita kenal dengan bahasa berdakwah. Kalau kita sholat tiap hari duha 8 rakaat, ya, kemudian qobliyah, ba'diyah, zuhur kita kerjakan, sholat 5 waktu berjamaah, tahajudnya ratusan rakaat, tiap bulan umroh, tiap tahun haji, kok tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, percuma. Percuma. Lalu terus gimana Bib caranya berdakwah? Saya kan bukan ustadz, saya tidak pernah mondok di pondok pesantren. Semuanya bisa berdakwah. Berdakwah itu bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan 5 hal. Yang pertama, dengan ilmu. Nah ini tugasnya seorang ustadz. Tugasnya ustadz berdakwah dengan ilmu. Yang tidak punya ilmu jangan coba-coba untuk berdakwah dengan ilmu. Akhirnya amburadul tidak karuan nyesatkan umat nanti. Ya, nyesatkan umat. Yang punya ilmu, ayo berdakwah dengan ilmunya. Para asatid, para alumni pondok pesantren, jika pernah belajar di pondok pesantren, ayo sampaikan ilmu itu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Nabi Muhammad, walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya dengan mengajar Al-Quran, alif ba ta, tidak jadi masalah. Justru menurut Nabi kita Muhammad, yang terbaik, yang paling baik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jangan gengsi untuk ngajari alif ba ta. Justru itu adalah yang terbaik. Yang punya ilmu, ayo berdakwah dengan ilmunya. Tidak punya ilmu, maka berdakwah dengan yang kedua. Apa itu? Tenaga. Tenaga. Nah ini, yang nyiapkan tempat acara ini, semuanya yang masang terop, masang sound, yang mukul hadroh. Mukul hadroh pakai tenaga apa? Kesel apa jenengan? Kesel ya? Nah, berarti pakai tenaga. Jenengan termasuk dan untuk berjuang dengan tenaga. Nah, kita kalau tenaga kan bisa. Oh, misalnya lagi rutinannya Ustadz Sifa, rutinan sholawatan semacam ini, datang ke sini, bantu-bantu, apa yang kiranya bisa kita bantu? Oh, ngelar karpet. Semuanya akan dianggap berdakwah, dicatat oleh Allah sebagai dai-dainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pasti kita akan dapatkan balasannya. Kaidah biar semangat berdakwah itu, ini yang selalu kita jadikan penyemangat ya. Kita jadikan penyemangat untuk supaya kita tidak pernah lelah, tidak pernah kenal lelah untuk berdakwah. Apa itu? Tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan hati Nabi Muhammad kecuali melanjutkan dakwah beliau. Kalau jenengan kepingin nyenangkan hatinya Nabi Muhammad, Rasulullah kepingin Rasulullah senyum kepada jenengan, caranya lanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak majelis. Paling tidak jenengan jadi panitianya, jenengan bantu. Ya, ada majelis salawat di sini, ada majelis apa lagi? Ada JMC, ya, Habib Ja'far, ya. Ada majelis Riyadul Jannah. Di sini ada Riyadul Jannah, ada majelis salawat lainnya.